Selamat malam Romo. Malam, Bapak Ibu Sehat-sehat semuanya. Romo. Sehat selalu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama kami, Seksi Kerasulan Kitab Suci, Paroki Santo Yakobus, Jakarta. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama kami dalam acara Bekal. Hari ini kita akan dibekali oleh Romo Antonius Suryadi Projo, di mana malam hari ini kita semua akan dibekali oleh Romo mengenai gereja di tengah masyarakat. Mungkin sedikit mengenai Romo Antonius Suryadi. Saya perkenalkan, Romo Anton adalah Romo rekan di Paroki Santo Yakobus sudah sejak dari tahun 2010. Beliau saya kenal sejak dulu di kepemudaan, di keuskupan ya, di komisi keuskupan di kepemudaan. Dan beliau saat ini juga aktif sebagai wakil umat Katolik dalam forum kerukunan umat beragama. Dan saat ini beliau sebagai ketua komisi HAK. HAK itu adalah hubungan antar agama dan kepercayaan. Demikian sekilas mengenai biodata Romo yang singkat. Baiklah, Bapak Ibu, acara kita akan mulai, kita akan doa pembukaan dulu, setelah itu kita akan membacakan aturan-aturan mengenai ikut Zoom. Silakan Ibu Juliawati untuk doa pembukaan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa untuk membuka acara bekal kita malam ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari ini, atas berkat kesehatan sehingga kami boleh berkumpul pada malam ini dalam pertemuan Zoom untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo kami, Romo Antonius Suryadi PR, tentang gereja dalam masyarakat. Urapilah Romo kami, Romo Yadi, dengan Roh Kudus-Mu, agar ia sungguh mampu membawakan renungan malam ini sesuai seperti yang Engkau kehendaki. Dan urapilah kami juga yang akan mendengarkan, agar apa yang kami dengarkan malam ini sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Bapa, berkatilah juga peralatan yang akan kami gunakan dalam pertemuan ini. Semoga semuanya dilancarkan dan jangan sampai ada gangguan-gangguan, sehingga pertemuan ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Julianawati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mau mempersilakan Romo Antonius Suryadi untuk membawakan acara selanjutnya. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan ya. Malam. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita pertama-tama bahwa dalam keheningan dan tentu dalam doa kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahwa situasi keadaan kita sebagai kehidupan bersama yang saat ini memang sangat memprihatinkan, sangat berat. Ya. Akibat COVID ini kan itu berat bagi kita semuanya, dan hari-hari ini sudah melampaui batas kemampuan dari berbagai macam pihak, termasuk pemerintah, kemudian rumah sakit, kesehatan, dan seterusnya. Dan korban makin banyak. Ya. Kita berdoa, mohon berkat Tuhan agar situasi segera dipulihkan dan kita semua dibebaskan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu
Ibu, saudara-saudari, sehat-sehat semuanya, jaga diri, protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga siap sedia divaksin yang memang sudah bisa divaksin. Kalau saya belum bisa ya, karena tanggal 2 besok baru 2 bulan ya, untuk pengalaman saya terkena COVID yang kedua. Itu saya kira menjadi perhatian atensi kita, dan mudah-mudahan yang sakit segera mendapatkan penyembuhan, pengobatan, dan keluarganya juga mendapatkan peneguhan, serta yang dipanggil Tuhan, semoga Tuhan berikan rahmat pengampunan dan kekal bagi saudara-saudara kita. Mari dalam doa-doa kita. Berikan pengantar karena ini sangat penting bagi kita. Tidak terlepas dari itu, saya mengajak Bapak Ibu, kalau pegang kitab suci, mari kita buka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Di akhir dari firman ini tentu meneguhkan kita semua sebagai orang beriman. Akan saya bacakan Kisah Para Rasul bab 2. Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu berdiri dibaptis, dan pada hari itu jumlahnya mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketahuilah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu bagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mencacahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil muji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan orang yang diselamatkan. Baik, Ibu, saya beri waktu kira-kira berapa menit ya? 10 menit, 20 menit? Panitia, berapa menit? Bebas, Romo. Kita sampai jam 9. Oh, sampai jam 9 ya? Masuk tanya jawab ya, Romo. Ya, oke. Baik. Semoga firman tadi meneguhkan kita dalam situasi apapun juga, termasuk dalam situasi saat ini ya. Cara hidup umat Kristen yang pertama seperti itu tadi. Dan semoga menjadi cara hidup bagi kita semuanya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlahnya mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa yang mereka dengar oleh banyak orang itu? Yaitu pengajaran para rasul pada waktu itu. Dalam ayat sebelumnya, 38, itu Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya apa? Pertambahan umat jemaat pada waktu itu menjadi 3.000 orang itu karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus berkat pengajaran para rasul, tentu dalam pimpinan Petrus. Mudah-mudahan bagi kita semuanya saat ini kesaksian kita sebagai orang beriman juga menjadi daya tarik bagi siapapun juga. Orang bisa mengenal Tuhan Yesus karena kesaksian kita.
tadi banyak orang dibaptis mengikuti Tuhan Yesus karena pengajaran Petrus. Mestinya kurang lebih sepadan dengan kehidupan kita saat ini. Kalau ada orang yang tertarik melihat kesaksian kita, mudah-mudahan mereka tertarik untuk mengikuti Tuhan Yesus. Syukur-syukur minta dibaptis, syukur-syukur jadi Katolik. Dan kalau jumlah memang relatif ya. Dalam masa-masa kini kan persiapan untuk menjadi Katolik, kemudian dibaptis, dan seterusnya memang masa-masa yang sulit. Beberapa waktu yang lalu diselenggarakan baptisan karena sudah 1 tahun lebih dipersiapkan, termasuk komuni pertama. Nah sekarang ini yang belum adalah baptisan anak-anak, kemudian penguatan karena kesulitan keadaan. Tentu Tuhan tetap berkarya. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kecil-kecil itu tetap sehat, waktunya nanti dibaptis juga bisa kalau situasi sudah memungkinkan. Bukan berarti itu akan mengingkari kehendak Tuhan, bukan, tapi karena situasi. Tentu gereja tetap terbuka pada keluarga atau anak-anaknya yang memang misalnya sakit dan seterusnya, itu baptis darurat, tetap gereja melayani itu dalam hal kedaruratan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang saat ini bayi-bayi kita, Bapak Ibu semuanya, atau warganya, kerabatnya yang belum bisa dibaptis, mudah-mudahan sehat-sehat, tetapi kalau ada apa-apa, bisa tentunya dilakukan pembaptisan darurat. Nah, sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa mengapa orang banyak waktu itu, hampir 3.000 orang, kemudian mau dibaptis. Karena pengajaran Petrus yang memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Maka Petrus menegaskan, bila dirimu dibaptis, bertobatlah, maka dosamu akan diampuni, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kalian. Karunia kuasa Roh. Itulah jemaat yang pertama, yang jumlahnya 3.000, yang percaya kepada Tuhan untuk mengikuti Dia karena pengajaran para rasul. Mungkin bagi kita sekarang juga karena, kalau pengajaran ya terlalu jauh lah, karena kesaksian tentang akan Tuhan Yesus, kesaksian akan kasih Tuhan, kesaksian akan kehidupan kita yang menampilkan kasih Allah. Mudah-mudahan banyak orang tertarik untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan 42, tadi ayat 41 ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memang pada zamannya ya, memang saksian pertama, saksi-saksi pertama, saksi-saksi utama, murid-murid Tuhan, yaitu para rasul, memang mempunyai karisma, mempunyai kuasa mengajar. Dan dalam iman gereja Katolik, salah satu pokok iman kita adalah pengajaran para rasul. Ya. Jadi kalau pegangan iman sebagai orang Katolik kan, yang pertama tentu adalah kitab suci. Yang kedua magisterium. Yang ketiga adalah tradisi. Magisterium itu pengajaran atau ajaran dari para pimpinan gereja. Yang ketiga adalah tradisi. Tradisi salah satunya adalah pengajaran para rasul yang telah dibukukan jadi kitab suci itu, yang tentu kita renungkan, kita hayati, kita jalani.
tapi juga terkait dengan magisterium, kuasa mengajar. Untuk rasul pada waktu itu memiliki kuasa mengajar, sehingga pengajarannya kuasa dari Allah sendiri yang digerakkan oleh Tuhan sendiri, dan tentunya menjadi daya tarik bagi umat, bagi jemaat, bagi orang-orang, dan akhirnya mengikuti mereka. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Artinya, pengajaran para pimpinan gereja pada saat itu, yaitu para rasul, itu sungguh didengarkan oleh umat karena sungguh berasal atau karena mereka adalah saksi-saksi Tuhan. Mereka sudah merasakan kasih Tuhan, mereka sudah merasakan di mana mengikuti Tuhan, maka mereka memberi pengajaran kepada jemaat atau kepada umat, kepada orang-orang pada waktu. Dan dalam mulai terbentuk persekutuan, kelompok-kelompok. Karena kita tahu bahwa pada waktu itu tentu orang-orang yang ada agamanya adalah agama Yahudi. Nah, ini kemudian timbul agama baru, yaitu Kristianitas atau kelompok yang mengikuti Tuhan Yesus tadi, mulai dari pengajaran para rasul tadi. Dan pengajaran sumbernya apa? Tentu sumbernya adalah kitab suci pada zamannya, tentu Perjanjian Lama, kemudian kebersamaannya dengan Tuhan Yesus. Mereka pasti akan menceritakan peristiwa-peristiwa Yesus, sehingga mereka ini menjadi percaya. Yang jelas mereka membentuk persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ekaristi Kudus, ternyata mereka sudah menjalankan memecah roti dan berdoa. Dan tentunya kalau kita ingat dalam nas yang lain, misalnya dalam Injil Lukas, itu kan peristiwa Emmaus. Peristiwa Emmaus itu kan murid-murid percaya kepada, dua murid itu percaya kepada Yesus karena Yesus memecahkan roti, dan mereka ingat apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka percaya. Nah, pemecahan roti atau Ekaristi sebagai pokok iman kehidupan mereka, puncak kehidupan iman mereka, mereka lakukan setiap hari pada waktu itu. Dan mereka disatukan di dalam Tuhan. Yang sudah terwujud sampai sekarang ini bahwa Ekaristi itu wujud dari iman kita yang muncul dalam kehidupan kita, yaitu tentang peristiwa Tuhan, sengsara Bapa dan kebangkitan. Ini yang dilakukan oleh para rasul dan para murid para rasul dan para jemaah pada waktu itu. Mereka bersekutu di dalam doa dan selalu merayakan Ekaristi. Nah, atas peristiwa ini dalam ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang para rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Ini yang menjadi cara hidup jemaat perdana. Mereka sudah bersatu di dalam doa, Ekaristi itu percaya Yesus, pengajaran para rasul, dan percaya segala kepunyaannya menjadi kepunyaan bersama. Itu jemaat perdana, umat perdana. Satu dan apa yang mereka miliki di sana. Nanti kita melihat pada gambaran-gambaran berikutnya saja untuk cerminan bagi kita. Tetapi yang penting bagi kita adalah solidaritas, kebersamaan itu tumbuh dalam persekutuan karena percaya kepada Tuhan. Mereka merasa disatukan oleh Tuhan
sehingga ada persekutuan dan ada solidaritas, kebersamaan. Atas seluruh kehidupan mereka. Ya, ayat 45. Dan selalu ada dari mereka membakar miliknya, lalu bagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, ini yang menarik bagi kita. Bahwa yang mereka miliki kemudian disatukan, dibagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Menarik bagi kita bahwa mereka mau mengumpulkan atau mau menyumbangkan apa yang dimiliki dan kemudian berbagi untuk semuanya. Dan ini semoga menjadi cerminan bagi kita dalam kehidupan bersama-sama ini sebagai umat beriman. Juga nanti kita lihat bagaimana kita bisa hidup bersama dengan lingkungan sekitar kita. Dengan bertekun dan dengan segenap hati, di ayat 46, dengan bertekun dan dengan segenap hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ternyata mereka berdoa, bersatu, berkumpul dalam rumah Allah, bait Allah. Tiap hari bersatu dalam itu bisa menjadi cerminan bagi kita bahwa kita juga harus doa, jumpa dan atas kehidupan. Mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Nah, ternyata mereka bergilir juga untuk mengadakan perjamuan Ekaristi. Artinya, mungkin nanti kita bisa dalami, ternyata bergilir untuk doa. Semua rumah ketempatan untuk berdoa. Mereka bergembira dan tulus hati, menerima ketempatan itu dengan gembira dan tulus hati. Dan mereka disukai oleh semua orang. Ini kunci terakhir bagi kita semuanya. Mereka disukai oleh semua orang. Ini kalau kita akan kemudian bicara mengenai gereja di tengah kehidupan bersama, maksudnya gereja disukai oleh semua orang. Jangan gereja dibenci oleh orang. Itu kan berbahaya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena disukai oleh banyak orang, maka banyak yang bergabung dengan istilah orang yang diselamatkan. Jumlah mereka bertambah dengan orang yang diselamatkan. Berikan keterangan mengenai teks ini kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana teks ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk hidup bersama. Untuk hidup bersama. Sebenarnya ada padanannya pada bab 4 ayat 32 itu hampir padanan. Tapi saya kira dari bab 2 tadi 41 sampai 47 lebih memuatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan tadi, Kisah Para Rasul 2, 1 sampai dengan 4. Yang pertama, gini, kita semua ini dengan berbagai macam cara dipanggil mengikuti Tuhan. Caranya berbeda-beda.
rasul yang berbicara dengan kita itu berbeda-beda. Mungkin rasulnya adalah orang tua kita. Mungkin rasulnya adalah teman kita. Mungkin rasulnya adalah guru kita, dan lain sebagainya. Kalau pengalaman saya begini, yang birasul bagi saya sehingga saya menjadi Katolik adalah untuk lingkungan. Karena saya berasal dari keluarga Muslim, kan? Orang tua Muslim, orang tua tidak Katolik. Karena kakak saya ada 2 sudah belajar Katolik, kemudian di sekolah itu gurunya sekolah negeri ya, sekolah negeri itu gurunya Katolik, dan gurunya satu yang Katolik, kemudian lainnya jadi Katolik. Kepala sekolahnya itu yang Katolik, berawal dari kepala sekolahnya Katolik, kemudian juga kerasulannya hebat sekali karena bisa merangkul anak-anak kecil, guru, orang-orang dengan sikap hidup yang baik. Apalagi kalau di kampung ya waktu itu guru jadi atau kepala sekolah menjadi contoh teladan dengan perkataannya yang bagus, perkataannya baik, keluarganya baik, kemudian menerima segalanya dengan baik. Justru banyak orang tertarik untuk mengikuti dia. Hampir seluruh anak kecil itu ya mungkin 80% belajar agama Katolik. Pelajaran agama di sekolah tidak ikut, kemudian malam minggu di rumahnya paling. Saya belajar berapa tahun dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, menjelang kelas 6 itu baru praktis. Belasan tahun praktis. Nah, setiap orang punya caranya tersendiri dipanggil oleh Tuhan, tapi pasti ada kesaksian orang lain. Dalam hal ini sebagaimana Petrus tadi memberikan pengajaran, dan tanda kutip ada pengajaran dari orang lain. Pasti Bapak Ibu kita semuanya mengalami seperti itu. Dan dalam kurun waktu tertentu di tempat tertentu kita yang mengikuti Tuhan itu menambah jumlah anggota gereja, itu pasti. Menambah jumlah anggota gereja. Ini semoga menemukan bagi kita semuanya, kita mengingat pada waktu kita mengikuti Tuhan itu sebenarnya siapa yang menjadi perantara Tuhan untuk membentuk. Pasti kalau dari bayi atau tua, kalau udah dewasa, udah gede atau anak atau praktisnya remaja, anak-anak dan seterusnya, pasti ada peristiwa itu. Tapi kalau saya merasa bahwa guru saya, kepala sekolah saya ini wakil Tuhan, karena guru yang katanya yang waktu saya kecil itu bagian besar itu memang ya abangan, muslim kira abangan, kemudian banyak yang meskipun sekarang ya tetap stagnan. Ya, sekitar berapa? 30 yang dikatakan yang Katolik. Dan banyak yang pergi, termasuk saya pergi dari kampus. Kemudian berikutnya menjadi Katolik, mengikuti Tuhan. Kita hidup dalam persekutuan, hidup dalam kebersamaan. Kita bersyukur sebagai masyarakat Katolik yang ada di Indonesia. Sehingga ada lingkungan, ada wilayah, ada komunitas ini itu, dan seterusnya. Maka mari kita ajak umat untuk masuk di dalam persekutuan itu. Mudah-mudahan kita yang ada di sini terdaftar dalam lingkungan. Paling tidak terdaftar dalam lingkungan, kalau ada apa-apa kita ini bisa menghubungi lingkungan dan seterusnya, minta pertolongan dan seterusnya, apalagi masa-masa seperti ini. Mudah-mudahan ya. Atau mengikuti komunitas tertentu sehingga punya teman, punya sahabat.
mempunyai saudara dalam iman. Dan sampai ada orang di sekitar kita, di Jakarta dan seterusnya, bagaimanapun juga, sebagai orang Katolik nggak punya teman Katolik, nggak punya saudara Katolik. Itu kan memprihatinkan sekali. Padahal kita diajarkan sejak awal untuk hidup dalam persekutuan. Karena dalam persekutuan, kalau dalam persekutuan itu bisa saling menekan, saling menguatkan, saling memberi dan menerima. Mujizat Tuhan. Dan berikutnya kan cara tentang mujizat. Kita sudah menjadi orang Kristiani, menjadi orang Katolik. Pasti dalam hidup kita ada karunia dan mujizat yang disediakan dari Tuhan. Nanti para rasul yang buat mujizat dalam nama Tuhan. Kita pun pasti menerima karunia dan mujizat Tuhan atas hidup kita menjadi orang Kristiani, menjadi orang Katolik. Jangan sampai merasa, saya tidak ada mengalami apa-apa, biasa-biasa aja. Ada. Coba lihat. Coba kita renungkan bahwa setiap hidup kita adalah mujizat. Anda saat ini sehat-sehat bisa mengikuti perjumpaan kita, merenungkan firman Tuhan ini, karena mujizat Tuhan, kita diberi kesehatan. Kita dijauhkan dari mara bahaya ini. Pengalaman saya, Bapak Ibu, saya ini nyawa saya ini kan tinggal nyantol ya, kecantol ya. Artinya ya bisa jadi kalau Tuhan menghendaki ya saya sudah lewat gitu aja lah 2 kali kena COVID. Pada waktu kena ya sampai ya saya sakit sekali enggak ya. Yang pertama ya pusing-pusing sedikit, kemudian demam sedikit, sariawan, bahkan maunya banyak gitu. Dan seterusnya. Tapi ya rumah sakit juga ada yang meninggal dan lain sebagainya. Terus baca di media itu banyak yang meninggal. Sampai hari Tuhan, selamatkanlah saya. Tapi kalau engkau kendaki, kapan saya gilirannya? Terus mau gimana lagi sudah seperti itu. Meskipun saya tidak berat amat gitu, tidak berat lah. Saya merasa tidak berat karena masih bisa makan, masih semuanya bisa gitu. Hanya pada waktu isolasi di Samadhi itu setelah dinyatakan negatif malah 3 hari sakit kepala itu aja. Dan akibat sakit kepala kadang-kadang lupa gitu. Sekarang kan bukan lupa. Kemudian yang kedua itu COVID yang kedua malah nggak sakit gitu. Karena karyawan yang kena dan Carlos mengatakan dokternya udah pulang aja kasih obat romo nggak apa-apa sehat-sehat. Enggak, dokter saya mau diobati di sini aja biar cepat negatif. Obatnya keras. Obatnya terlalu keras ternyata ya berdampak pada mah dan seterusnya malah jadi sakit. Tapi ya sama. Perasaannya sama. Mana Tuhan ya seperti ini? Terserah pada Tuhan lah kalau sudah waktunya ya monggo. Kalau berkenan untuk disembuhkan ya silakan saya terima apa adanya Tuhan. Tapi so gimana lo penyakitnya seperti ini? Harus diterima lapang dada waktu dia. Saya ya terima aja lah gitu. Apa yang penting berusaha, olahraga dan seterusnya. Biasa selama COVID ini tiap pagi olahraga ya. Lebih 30 menit sampai 1 jam. Ya, pagi sekarang juga masih pagi. Seperti itu minum vitamin dan seterusnya. Nah, tapi saya sungguh yang saya renungkan sampai saat ini mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya. Nyawa saya tinggal nyantol itu.
sedikit yang udah lepas ya, sudah lepas bersama dengan Tuhan. Pasti Anda mengalami mujizat-mujizat kehidupan ini, ya. Pasti mengalami. Saya yakin Anda semuanya mengalami mujizat kehidupan, apapun bentuk. Dan semua orang jadi percaya tetap bersatu, jadi bersatu bersama. Inilah yang dibutuhkan bagi kita. Begini, dalam hidup itu kan sering, kalau kita bersama-sama, bersatu, berkumpul, perkumpulannya apapun juga, kalau sekarang perkumpulannya kan dalam keadaan seperti ini melalui media, Zoom dan seterusnya gitu. Media-media lah, media model seperti ini. Berkumpul bersatu, ya biasa. Orang berkumpul ya pasti kadang-kadang ada gesekan satu dengan yang lain, itu biasa. Kalau nggak ada gesekan itu namanya bukan berkumpul gitu. Berkumpul ya namanya berkumpul ya ada gesekan. Meskipun kumpulannya itu dalam situasi seperti kita ini pakai Zoom, bisa jadi ada gesekan, salah mengerti dan sebagainya. Itu biasa. Dalam kehidupan kebersamaan beriman, kalau ada gesekan biasa. Jangan terlalu dibawa dalam hati, marah-marah dan seterusnya. Justru bersatu untuk meneguhkan dalam iman satu sama lain. Ada gesekan ya, kalau ada ketersinggungan ya sebentar, kemudian memaafkan, menerima satu dengan yang lain. Mestinya kan seperti itu. Karena apa? Karena dalam kebersamaan itu membagikan semua orang sesuai dengan keperluannya, berbagi apa saja, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi nasihat, berbagi peneguhan, pasti juga ada berbagi pertolongan dan seterusnya, pasti ada dalam kebersamaan. Ini baru internal kita ya. Bertekun sehati sejiwa. Persekutuan kita, contohnya kan kitab suci, sesi kerasukan kitab suci, dan tentu ada beberapa yang terlibat dan seterusnya untuk mendalami dan akhirnya berbagi. Itu kan harus dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan, kemauan. Bukan karena ingin apa, tapi kan saya ingin dalam kitab suci karena ketulusan, kemauan, dan akhirnya bisa berbagi firman Tuhan yang meneguhkan saya itu juga semoga meneguhkan sesama yang lain. Dan tentunya kuncinya adalah kita jangan lupa bahwa dalam berkumpul di bait Allah tidak dengan online. Yang pimpinan gereja menyatakan bahwa bisa online ya pada akhirnya sama. Yang kemudian adalah komunikasi. Justru semakin menguatkan bagi kita untuk mengikuti Tuhan. Nah, mereka tentunya disertai dengan ketulusan hati untuk saling menguatkan, saling meneguhkan. Yang akhir dari tadi adalah mereka semua disukai oleh orang. Nah, sekarang bicara tentang disukai oleh orang, di mana kesaksian kita di tengah kehidupan bersama. Tadi saya di awal saya mengatakan, menjadi orang Katolik pertama-tama jangan menakutkan orang lain. Dan jadi objeknya membuat orang lain itu berjumpa dengan kita gembira, bersukacita. Karena orang Katolik itu membawa kasih Tuhan. Supaya orang kan saya membawa kasih kan, dan membawa kebencian. Kalau sekarang ini masa ini dunia dipenuhi dengan kebencian,
dipenuhi dengan apa namanya berita-berita hoax, kemudian hanya untuk kepentingan sendiri dan seterusnya, semuanya itu kan tidak menampilkan wajah kasih Allah. Tapi harapannya orang Katolik disukai oleh banyak orang menampilkan kasih. Nah, menampilkan kasih Allah itu bagaimana? Tentu menurut porsinya masing-masing, sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Pengalaman saya sebenarnya saya itu juga tidak tahu apa-apa ya. Saya menjadi pastor, kemudian saya 1 tahun di paroki Pulau Mas, kemudian sudah ditugaskan di Supan, jadi ketua komisi kemudian sampai 10 tahun 2014 akhir. Nah, ngurusi orang-orang muda juga nggak tahu apa-apa dan seterusnya, tapi dengan berbekal untuk menjalankan tugas yang saya jalankan. Yang tidak mudah untuk bisa diterima oleh anak-anak muda, karena memang saya juga tidak punya karakter untuk anak-anak muda, tapi saya hanya menggunakan semangat saja. Satu contoh aja, pada waktu saya masuk di komisi, itu ketua seksi kepemudaan itu rata-rata atas 45 tahun. Yang paling tua umur 68 tahun. Berikutnya yang agak muda itu dari paroki Pademangan. Kemudian di paroki Durian Sawit itu 64. Itu ketua seksi kepemudaan pada waktu itu. Yang jelas kemudian ya mengajak bagaimana, ayo orang muda bisa, kamu bisa lah, masa nggak bisa memimpin? Justru dimanapun juga Anda latihan untuk memimpin dirimu sendiri dan memimpin teman. Akhirnya pada waktu saya menyelesaikan tugas tahun 2015 awal, itu salah satu ketua seksi kepemudaan termuda, umurnya 19 tahun, dari paroki parokinya Romo Koko Sambi ya, paroki Koko Sambi atau tempatnya Romo Firman, di antara dua itu saya lupa. Itu umur 19 tahun. Saya hanya bersyukur ternyata orang muda bisa memimpin pada diri. Mudah-mudahan ini juga membawa perubahan. Sekarang juga banyak ketua seksi muda itu orang-orang muda. Bapak Gading juga muda-muda. Dulu waktu saya masuk juga sudah sepuh, sudah senior, Pak Andi dulu. Sudah geser ke orang-orang muda. Itu pengalaman saya bahwa kasih Allah itu hanya niat dan kemauan kita. Kemudian pada waktu saya ditugaskan ini kan serba ditugaskan pada waktu masanya memang nggak ada, karena waktu dari ketua kepemudaan karena ketua komisinya dijabat sekalian oleh Romo Brigjen, kemudian saya ditugaskan. Udahlah waktu 2014 akhir itu Romo Anto manggil Tuhan. Dia bertugas mewakili gereja di FKUB pemerintah. Tidak tahu kemudian saya ditugaskan di sana. Alasannya apa? Alasannya orang FKUB-nya, ketua FKUB-nya memilih saya. Sampai heran. Beritahu Bapak Usul, karena ketua FKUB-nya memilih Romo. Ya sudah. Padahal saya ya dulu ketemu menimba anak-anak muda itu aja biar kenal ini tokoh-tokoh agama, ini tokoh-tokoh pemerintah, dan sebagainya. Urus komisi dan perwakilan paroki saja untuk kenal, dan mengenal pesantren, dan kenal lagi.
ngurusin orang muda beralih ngurusin berurusan dengan agama lainnya, belajar. Saya berpikir, maksudnya dia ahli psikologi dan sebagainya, saya bukan ahli apa-apa, bisa coba masuk karena kemudian sekalian yang tidak jadi ketua komisi antara agama dan kemasyarakatan, juga kaitannya masuk dengan pemerintah, kemudian ke masyarakatan karena gabungan dari komisi Kerawang, ada cara tanggung jawab mengenai dampingan pada sosial politik masyarakat. Sudah belajar aja. Ini sudah tahun yang ke 15, tahun kelima mau tahun ke-6. Tidak tahu sampai kapan kita sampai. Tapi prinsipnya begini. Pengalaman saya ini, saya mau mengatakan bahwa untuk menghadirkan kasih Allah biar orang lain bisa menerima, itu dibutuhkan suatu kesiapsediaan dan akhirnya mau belajar. Juga menyuarakan kebenaran. Mungkin yang saya kadang-kala belum bisa bisa menguasai diri untuk menyuarakan kebenaran. Nah, kalau benar yang ngomong aja itu yang nggak baik. Ini kan cari jalan yang lebih baik yang kebenaran itu terungkap tetapi tidak membuat ketersinggungan orang. Iya, mau bagaimana ya memang kadang susah gitu. Apa kebenaran kata-kata ya saya akan saja baik kepada pemerintah, baik kepada para tokoh agama, baik kepada para politisi. Mungkin saya masih perlu belajar itu, tapi prinsipnya adalah bila kebenaran tersampaikan, semoga juga kasih itu menunjukkan kasih Allah sehingga orang menjadi tahu tentang kita Kristianitas. Pada waktu saya masuk di FKUB, 4 kali saya memberikan semacam pengajaran, penjelasan tentang apa itu Katolik dan seterusnya. Jadi mereka mengerti apa itu Katolik, apa itu gereja Katolik, apa itu paroki, apa itu lingkungan, apa itu wilayah, apa itu sakramen-sakramen, daerah agama lah. Jadi mereka tahu. Saya memberitahu pada Anda, Bapak Ibu semuanya, bukan karena ingin menjadikan Katolik, biar Anda tahu. Nanti jangan salah mengerti tentang kami. Saya salah satunya, kami itu nggak bisa 500 orang bikin gereja atau 1000 orang bikin gereja, nggak bisa itu. Kenapa Bapak Ibu? Anda pengen tahu? Kalau mau tahu, karena pastornya hanya sedikit. Terus Kepada Jakarta nggak punya pastor lebih dari 75, hanya pastor-pastor pinjaman, kalau ada pinjaman, totalnya paling hanya ada 300, umatnya 500.000. Itu mau gimana? Anggap aja ada satu orang kan tanggung jawabnya sekitar 5.000, 6.000. Hanya Bapak Ibu ada yang punya 5.000 satu orang ada enggak? Bisa jawabnya mereka. Jadi kita Katolik itu jadi dimengerti oleh mereka karena kita mau memberi kesaksian. Itu kalau saya kan istilahnya formalitas karena saya memang ditugaskan ya. Kalau saya ketemu tokoh-tokoh kan karena memang saya ditugaskan ya. Tapi bagaimana dengan kita ini? Tadi cara hidup kita yang dalam persekutuan dilandasi oleh iman, disatukan oleh Tuhan, dibawa pengajaran oleh para penerus para rasul, yaitu uskup dan para imam dan seterusnya. Bagaimana kita memberi kesaksian pada lingkungan masyarakat kita? Nah, tadi saya katakan pertama menampilkan wajah Allah, kasih Allah itu menjadi penting. Orang Katolik jangan menakutkan atau jangan nakut-nakuti orang. Tapi mari kita tampilkan wajah Katolik itu yang memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi orang yang berjumpa bertemu dengan kita. Tanda itu adalah ramah. Orang Katolik mestinya ramah, apapun latar belakangnya dan lain sebagainya. Dengan keramahan itu kan
orang akan bertanya, ini orang apa sih? Yang kedua, tentu tadi firman Tuhan tadi kan juga memberikan pembelajaran bagi kita untuk mau bersatu, bersekutu. Kita juga mau tidak asing dengan lingkungan masyarakat kita. Tinggal di mana, ya tahulah. Saya itu tinggalnya misalnya saya sebagai Romo tinggal di Kintegon. Sebelahnya ada perumahan Gading Nelson. Sebelahnya lagi juga ada perumahan. Belakangnya adalah rumah penduduk. Ya, kalau perlu ya sesekali kenalan dan sekali ya lewat-lewat itu sambil sapa-sapa. Pertama kalau saya pas banjir itu masuk kan enggak. Tapi ya masih sekarang ini kan berapa kali kan bagi sembako, berapa kali di belakang jadi dan seterusnya. Ahong RT-nya dan seterusnya di samping. Kalau yang samping sini kan Pak Adrian itu kan Katolik. Ya paling tidak seperti itulah ya, yang hal yang wajar-wajar aja itu kita tahu kita sekarang ini ada di mana. Bagaimana mau disukai banyak orang kalau nggak kenal siapa-siapa gitu. Hidup dalam hidup dalam yang pertama tadi saya jelas, yang saya sampaikan kan itu kan yang internal. Sekarang yang internal, yang eksternal. Kita tahu kita itu ada di mana. Kalau tinggal di Kelapa Gading ya kita tinggal di Kelapa Gading, tahu sekitarnya itu. Jangan menutup diri, tidak mau dikenal, tertutup dan seterusnya. Itu saya kira bukan ciri khas orang Katolik. Orang Katolik mestinya kan terbuka, membuka diri kepada orang lain. Nah, bagi membuka diri jangan takut. Kalau kita tidak menakut-nakuti orang, kita juga tidak akan ditakut-takuti orang. Jangan sampai takut. Oh, nanti begini begitu. Takut itu kan muncul dari dalam diri kita, bukan karena ditakut-takuti orang. Kalau kita merasa biasa saja, ketemu orang lain ya akan biasa saja. Tapi kalau kita sudah takut, ya orang lain mungkin malah akan nakut-nakutin kita. Kemudian dia tidak apa-apa, tapi kita merasa takut, ya kita menjadi ketakutan. Maka mau membuka diri, sadar lingkungan, membuka diri, kemudian masuk dalam sekolah, mau terlibat. Kalau ada yang bisa kita libati di tempat itu, sekitar itu, tadi RT, tadi RW, tadi manapun lah, apalah namanya gitu. Ya kita terlibat gitu. Siapa tahu Anda yang pintar nyanyi, ya itu pas ada pertemuan, kalau masa normal ya ikut nyanyi-nyanyi. Nah, ternyata Anda terampil dalam bidang keuangan, diminta tolong jadi bendahara yang dijalankan. Dan itu terkenal loh. Di RT-RT, kalau pertemuan RT KJ itu yang 1.500-an orang atau 2.000-an orang di Taiwan masa-masa normal, yang jadi bendahara ternyata banyak orang Katolik itu. Tapi yang jadi bendahara di RT, angkat tangan, RW, ternyata banyak. Orang Katolik bisa dipercaya. Ternyata bisa dipercaya. Jadi percaya. Mau terlibat. Kemudian berikutnya adalah bagi kita mau menjadi berkat. Mau terlibat menjadi berkat. Berkatnya apa? Ya tadi, apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita mestinya belajar ini. Orang Katolik itu sangat murah hati. Sangat murah hati. Murah hatinya begini. Kalau ada apa-apa, yuk bantu ini, bantu. Ada bencana ini, kumpulin uang, cepat kumpulin. Kalau kumpulin cepat. Gereja suruh nyalurkan. Nah, sekarang ini misalnya kita belajar bahwa kita itu bisa menyalurkan sendiri-sendiri gitu loh. Atau beberapa orang gitu, tidak harus gereja. Misalnya dalam situasi pandemi ini, siapa yang perlu kita tolong? Tiap hari bahwa ya kita beberapa orang, 1-2 orang itu tolong, tolong. Dan Anda dan kita tidak perlu takut kalau ada yang minta pertolongan.
ini kan contohnya yang sangat diperlukan adalah oksigen. Gereja nggak bawa akan persiapan beberapa atau ada yang sungguh bukan. Ada yang memang bisa ya tolong. Siapa yang pas dulu? Kalau ada tetangganya atau kirinya segamananya sedang kena COVID, isolasi mandiri butuh bantuan, ya kita tahu tawarkan bantuan. Kalau udah isolasi mandiri itu gimana coba? Semuanya serba sendiri, nggak bisa keluar kalau nggak ada yang bantu. Mungkin masak sendiri bisa atau apa gitu, tapi kalau nggak ada bahannya, makan. Kalau nggak ada makanannya, kan bisa dicantelkan di situ. Mudah-mudahan di antara kita yang terlibat di masyarakat, entah RT RW, sungguh mau terlibat itu atau mendorong mereka yang terlibat. Pasti disukai oleh banyak orang. Mungkin nanti biar banyak diskusinya. Yang terakhir, begini, kita memang tidak tahu banyak tentang iman kita, karena kita yakin. Maka kalau menjelaskan iman kita, ya sejauh kita tahu. Kalau tidak, kalau mereka nggak pernah, ya sudah. Misalnya saja, Yesus itu bukan Tuhan. Itu kan, buktinya apa? Jelas, kalau saya tertunggal kan selalu jelaskan kan gampang aja, itu tak benar lah, tidak, tapi yang terakhir ini. Kalau menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa itu. Kemudian Tuhan Yesus Kristus, karena menebus dosa dunia, yaitu dalam rumah Tuhan Yesus. Karena kalau Allah itu dalam rumah Allah Maha Besar, ahli yang lihat kan mati semua, harus dalam rumah manusia. Sekarang udah ada satu dalam kerajaan surga, tinggal kuasa rohnya yang membimbing menyertai kita. Saya nggak percaya, sudah nggak percaya. Ini iman saya, kalau Anda percaya nanti jadi Katolik semua dong. Hanya kalau ingin tahu itu penjelasan kami. Kalau mau Anda percaya ya nanti jadi Katolik. Itu ada yang nggak usah percaya aja, Anda akan menyampaikan. Kalau mau mengerti ya itu seperti itu. Kalau mereka mengerti silakan, enggak sakramen dan lain sebagainya ya jelaskan aja. Kalau mereka nggak terima ya memang agamanya beda. Bukan berarti kita tidak tahu. Kita tahu, nggak jelaskan setahu kita gitu. Hal yang konkret dalam kehidupan. Pak Ibu, saya kira itu dari saya. Silahkan bagaimana, apakah ada yang mau langsung atau ada yang merangkumkan pertanyaan, karena saya ada di depan laptop saya di depan sehingga agak sulit kalau saya buka. Monggo. Terima kasih. Bang berkali. Silahkan. Ada yang bacakan atau gimana? Saya bertanya dulu deh, Romo. Ya. Romo, kalau Romo kan bilang tadi gereja Katolik itu kan murah hati, baik, dan selalu membantu orang dalam kesunyian gitu ya Romo ya. Tapi dalam situasi Indonesia, orang Muslim bilang ke saya Katolik itu kuat, powerful. Tapi kenapa ya kalau dibully diam saja gitu? Menurut Romo gimana? Iya begini ya. Karena kebiasaan gini, umat itu mengandalkan hierarki. Nah, padahal hierarki itu kan tidak serta-merta bisa menanggapi hanya parsial-parsial, bagian-bagian kecil gitu loh. Sebenarnya kalau umat akan menanggapi, nggak apa-apa. Begitu. Kalau misalnya ada entah bulian, entah apa, baiknya memang ada yang menanggapi, tapi jangan kemudian menyuruh pastornya atau apa gitu. Karena kalau pastor nanti kan akan jadi lembaga resmi yang gitu, nanti bisa berakibat panjang. Tapi kalau umat juga nggak apa-apa. Yang penting gini, saya juga pernah itu minta gitu. Sebenarnya pengurus saya yang saya suruh ngomong dia, tapi atas nama pribadi gitu. Yang penting gini, jangan menjadi debat kusir. Kita berikan penjelasan tadi. Gitu. Misalnya saja ada beberapa romo yang memang memberi penjelasan itu, tapi kan dia ini kan
sebagai pribadi gitu. Kadang-kadang menjadi sulit, misalnya saya akan memberikan penjelasan, tapi kan saya tidak bisa dilepaskan dari keadaan saya sebagai ketua komisi, ya, itu yang memang tidak mudah. Gitu. Jadi kalau ada saudara kita yang tidak mengerti tentang kita, kemudian persepsinya menjadi salah, itu boleh di antara kita itu memberikan gambaran sebagai umat Katolik. Sebut aja saya sebagai umat Katolik memberi tanggapan seperti ini. Saya sering baca di sebenarnya kalau media saya itu malah babi baca berita itu karena entah benar entah tidak, itu beritanya tepat gitu. Dan seperti itu yang saya kira perlu kita sadari. Mudah-mudahan kita juga mau dan berani untuk menanggapi mereka, tapi dalam porsi yang positif, artinya nanti jangan berbuat kusir dan juga tidak usah menyinggung agama lain. Gitu. Meskipun mereka menyinggung kita, tapi jangan sampai menyinggung agama lain, karena agama lain, terutama agama yang saudara kita itu, kita tahu bahwa itu sangat mudah diseret ke penodaan. Itu yang perlu kita hati-hati. Ya Romo, kalau itu kan dibully ya Romo. Kalau sampai gereja kita ada dibom, di apa kok sepertinya kita menerima saja gitu Romo. Dibom dan seterusnya. Oh itu maksudnya gitu. Ya. Nah begini. Nah kita mau bagaimana juga? Kalau dibom dan seterusnya itu ya kita hanya bisa berserah pada Tuhan dan pada aparat gitu. Terus kemudian kita mau apa? Mau membenci mereka kan nggak mungkin juga. Tetapi beberapa kali, kemudian dalam kapasitas saya, karena kapasitas saya untuk DKI, memberitahu kepada semacam berkeluh kepada para tokoh agama. Kalau tidak perhatiannya ada 120 mengatakan, kami Katolik itu salahnya apa sih? Bapak Ibu, kami Katolik ini salahnya apa sih? Kalau dari sisi pemerintah, kami ke pemerintah biasa-biasa saja. Yang benar kami dukung, yang nggak benar kami ingatkan. Dengan yang lain, kami tidak memusuhi. Kenapa kami dimusuhi? Apa pernah kami memusuhi agama lain? Kan tidak. Kenapa kami dibom? Mereka ini juga nggak bisa menjawab. Karena apa? Karena mereka ini juga tidak diterima oleh para pembom itu. Bomber itu kan tidak menerima. Karena jumlahnya juga, ya hitung-hitungannya kan kalau seluruh Indonesia kira-kira aliran itu antara 20.000 sampai 30.000 orang yang bomber dan seterusnya itu. JAD dan apa Indonesia itu? JAD sama yang Indonesia Timur itu, ya namanya mirip-mirip kok. Seperti itu. Jadi bukan karena kita menerima, bukan, tapi ya kita mau bagaimana pada pemerintah kita sudah menyampaikan keberadaan kita, harapan kita. Pada tokoh agama yang lain juga menyampaikan kita itu sama apa. Tapi ya seperti itu. Kita bersyukur ya pada itu kan menjelang Paskah ya kemarin ya Minggu malam ya. Kita bersyukur hari Kamis sebelum Minggu Palma itu saya sudah kontak Kapolda, kemudian Direktur Intel dan Direktur Pembinaan Masyarakat. Saya bilang saya sampaikan bahwa di Katolik ada total 40, ada 60, ada 70 yang mohon dikawal, mohon diawasi soalnya. Dan mereka betul, mereka juga mengucapkan terima kasih Romo sejak awal sudah memberikan warning pada kita sehingga itu tidak terjadi di Jakarta. Karena memang sebelum Minggu malam itu seminggu sebelumnya saya sudah diajak bicara oleh
Pangdam sama Polda, kemudian kita minta memberi perhatian. Rupanya pihak yang lain itu nanti tahu bahwa kita siap dan Jakarta ternyata selamat. Padahal kekuatan bom yang di Jakarta pada waktu itu berapa puluh kali ditemukan di mana di Pontianak itu berapa puluh kali dibandingkan dengan yang ada di Makassar. Yang penting kita ini kan juga waspada, setia, seterusnya, yang edukasi juga melakukan hubungan yang baik dan segala macam. Gitu. Ya gimana ya? Kita bukannya mau protes sama siapa? Pemerintah juga enggak, pemerintah juga terbatas. Saudara kita yang lain juga merasa tidak diterima oleh mereka. Cuman ya saya mengatakan terima kasih kok. Mereka ini nggak mau mengutuk sesama. Ternyata di antara mereka memang dilarang untuk saling mengutuk. Pada waktu itu aja membuat surat membuat surat keprihatinan aja susah. Biasanya merumuskan saya tawarkan ini begini, nggak mau, ini begini, nggak mau, susah. Kalau di antara mereka. Begitu, Bu. Ini yang lain? Ya, boleh tanya satu lagi ya Romo ya. Ya. Sekiranya ya Romo kan bilang memang ajaran kita tuh ya seperti ajaran Yesus, dipukul pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi kita sabar, kita doakan. Misalnya ada umat Katolik yang vokal, itu akan dimarahin nggak sama Bapak Uskup? Oh enggak lah, ngapain dimarahin? Kalau kita vokal masukin YouTube gitu, nggak apa-apa ya Romo? Tapi vokal jangan masuk nalar, jangan vokal kemudian. Gini, tadi prinsip kehati-hatian, kemudian tidak menyakiti yang lain, tidak menyinggung sara, saya kira juga tidak apa-apa. Tapi kalau udah masuk sara atau penodaan agama yang lain, kita repot, nggak bisa ditarik ke sana. Tapi memberikan apologet pada siapapun juga itu bisa aja di YouTube dan seterusnya. Gitu. Ya. Tidak masalah untuk itu. Toh beberapa rombong sudah melakukan itu, kemudian beberapa umat juga ada melakukan itu. Saya kok belum menemukan yang umat Katolik secara khusus untuk memberi tanggapan-tanggapan itu. Ya. Biasanya malah yang Kristen ya. Beberapa saya lihat gitu. Kalau itu atau siapapun memulai ya mau nggak aja kalau ada apologi untuk pembelaan iman kita, tapi dengan ya itu tadi dengan sarkasme untuk orang lain, gitu. Ya. Oke, makasih Romo. Ya. Ini saya membawa amanat dari orang yang bertanya kenapa Katolik begitu baik gitu. Jadi biar nanti orang tahu ya Romo ya. Ya, betul. Ajaran kita memang nggak boleh ini ya, sepertinya kesannya memang mesti baik-baik gitu ya, menunjukkan bahwa kita ini pengikut Yesus gitu ya. Jadi ya, biar betul. Orang melihat kita tuh bukannya kayak preman gitu ya Romo ya. Ya, jadi begini, bukan soal tampar pipi kanan, durikan pipi kiri itu bukannya kita itu kemudian seperti orang yang bodoh, ya udahlah sampai mati nggak apa-apa gitu pengorbanan, bukan itu juga. Artinya apa? Bahwa kita ini bisa memilih bisa memilah dan memilih dengan tepat gitu. Kalau kita mencermati pada pimpinan gereja, termasuk Bapak Kardinal kita ini kan kalau menanggapi sesuatu kan dengan tepat gitu. Tepat dan benar untuk ungkapan-ungkapannya. Dengan cara-cara itu kan kewibawaan kita bersama tentunya kewibawaan gereja tetap terjaga. Jadi bukan semata-mata kemudian udahlah menyerah sajalah, hancur-hancur nggak apa-apa, itu pengorbanan sebagaimana Kristus. Pengorbanan Kristus kan jelas untuk keselamatan. Sama kita juga harus berkorban, tetapi memilih cara yang tepat untuk menghadapi keadaan situasi yang ada.
Misalnya seperti itu. Baik, yang lain kalau ada? Ya, makasih Romo. Ayo yang lain coba silakan tanya. Pastor, saya mau tanya. Ya, siapa nih? Dengan Paulus. Ya, Pak Paulus. Menyikapi ajakan pastor kita sebagai Katolik sebaiknya aktif di tengah masyarakat, kita bisa mencitrakan suatu kebaikan di tengah masyarakat. Namun pastor, pada saat kondisi saat ini dengan pandemi yang sangat mewabah, dengan varian virus yang berganti-ganti, bagaimana sekarang kita harus bersikap? Karena jujur, kadang kita ketemu sama orang, orangnya itu nggak sadar bahwa dia sudah sakit. Bukannya kita takut, kita tetap harus waspada, bukan bodoh. Orang itu membawa penyakit, terus sehingga menularkan pada orang lain. Keramah tamahannya, oh iya kita bisa lihat, aduh orangnya baik sekali. Setelah menularkan, dia sakit, lalu terjadilah umpatan-umpatan. Aduh brengsek banget itu orang, bikin gua ketularan. Nah, bagaimana menyikapi demikian pada situasi pandemi yang sulit, di mana kita mau aktif susah, di mana kita juga perlu kewaspadaan dan kehati-hatian di dalam bertemu dengan orang. Gimana sekarang kita sebagai Katolik mau mencitrakan kekatolikan kita di tengah masyarakat? Sementara pandemi yang mewabah, varian Delta terutama, sekarang disinyalir menular lewat udara, bukan droplet lagi. Sementara orang banyak yang tidak tahu kalau mereka sudah terjangkiti. Sebagai Katolik mereka malah menularkan. Bagaimana itu menyikapinya? Kedua, pastor menyatakan bahwa pergesekan dalam suatu grup, suatu organisasi, suatu itu suatu yang lumrah. Lalu kalau ada orang Katolik kurang peka terhadap masalah kesehatan, melalaikan prokes, bagaimana kita mesti menyikapinya? Sebagai yang wajar, kita tentu akan mengingatkan, maskernya ditutup, maskernya dinaikin. Tentunya kita sebagai Katolik pun harus menegur dengan ramah, jangan masker lu pakai, itu nggak sopan juga kan. Tapi kadang di luar sana itu banyak juga menghadapi orang Katolik yang mohon maaf tingkat kesadarannya rendah, sehingga kadang-kadang membahayakan orang sekitarnya. Nah, gesekan-gesekan seperti ini bukannya kita takut, tapi mengkhawatirkan, dan kadang-kadang bagaimana kita harus bersikap dalam pandemi yang sulit begini. Gitu, Pastor. Terima kasih. Baik. Ya, memang situasi sangat sulit ya sekarang ini. Jadi keprihatinan kita bersama, kita bisa apa? Gitu. Ini gereja sedang berpikir untuk kelapa gading ini. Nanti akan ada pembicaraan dengan para pengurus lingkungan, ketua lingkungan, dan seterusnya. Kira-kira kita bisa apa untuk situasi ini? Yang jelas saat ini kan ada orang yang banyak isolasi mandiri, ada banyak orang yang membutuhkan oksigen, ada banyak orang yang membutuhkan makanan untuk tidak bisa hidup. Bahkan baru saja kemarin itu saya mendapat kabar ada orang yang isolasi mandiri di hotel sampai meninggal. Nah, kita bisa apa? Nah, sekarang jadi pertanyaan kita bersama, mudah-mudahan ya nanti kita bisa mencari jawab
dalam waktu yang singkat. Saya sendiri besok sore itu akan mengajak bicara dengan para ketua lingkungan yang ada di pendampingan saya. Ada beberapa wilayah itu. Sekitar 23 atau 24 lingkungan. Kita sharing, kita berbagi, kira-kira kita bisa memberikan mohon keterangan Tuhan agar kita itu bisa apa. Kita sendiri kalau mendengar kabar-kabar yang seperti itu kadang-kadang bisa ya betul-betul gimana. Makanya semalam saya mengusulkan pada Dewan Paroki, ayo kita bisa apa. Seperti itu. Jangan dipikirkan Pak. Tapi begini, kalau memang ini yang tidak mudah, tapi yang saya alami juga begini. Meskipun saya sudah berjuang untuk tertib, sungguh-sungguh tertib, tapi saya sampai bisa kena 2 kali. Saya itu sampai diledekin oleh para tokoh agama. Romo itu paling tertib di antara kita. Atau malah Romo yang kena. Ya, susah juga. Ya, kita kan nggak tahu juga mau gimana. Yang penting pokoknya kalau di para tokoh agama saya paling tertib. Nah itu. Pada waktu apa ya? Waktu pengumuman gereja ditutup tahun lalu, itu kan masih awal-awal ya gitu ya. Jadi rapat dengan pimpinan daerah, ada Pangdam, ada Kapolda, ada Gubernur dan seterusnya. Nah ini beberapa tokoh yang kita tahu tokoh yang itu. Ada tokoh sangat terkenal. Pada salaman, pada cium tangan, semuanya. Kecuali saya. Saya pakai masker, main sanitizer, nggak salaman, duduk. Kemudian pada waktu saya diberi kesempatan bicara, biasanya kan masing-masing tempat ada kesempatan. Pak Gubernur, para pimpinan daerah, kita harus memberi contoh yang baik. Virus ini kan virus berbahaya, tidak bersentuhan. Kalau kita tidak jabatan tangan dan tetapi tidak berhubungan, kita tetap mengubah satu dengan itu. Mohon maaf tadi, saya kira seperti itu juga tidak baik, itu bisa menjadi sarana penularan. Saya sampaikan seperti itu pada waktu. Tapi tidak itu ternyata yang. Tapi setelah saya kena dan saya buka diri, saya kena Bapak Ibu, saya betul-betul kena. Ini para belakang. Ternyata masing-masing aku, saya juga kena, saya juga kena. Banyak yang aku kena. Ternyata orang kena itu nggak berani ngaku juga. Tapi kalau saya ngaku aja. Nah, memang tidak mudah ya memberitahu yang lain. Kalau entah di apa, di mana, dan seterusnya. Kalau yang lain tidak pakai masker, saya tidak mau juga jadi. Dan Mas, pakai atau enggak, pakai masker. Kalau saya kan naik mobil, kalau jalan pas ada sampai ini, pas lampu merah ada motor yang nggak pakai masker, ya saya buka. Mas, maskernya dipakai ya, biar kita selamat semuanya. Gitu. Tapi ya memang butuh kesopanan, butuh keberanian, dan sebagainya. Tapi ya jangan seperti itulah kalau memang enggak. Tapi kalau memang kira-kira memungkinkan tempat mana kita pas sungguh harus bertemu orang itu atau bertemu berapa orang di situ, ya kita berani mengingatkan. Tapi saya prinsipnya ya seperti saya kan tiap hari mesti kantor rapat dan seterusnya. Tapi saya keluar masuk, kalau 45 menit selesai, wah, ini lagi kalau mau mulai lagi masuk dan seterusnya. Dan mereka mengikuti dengan ajakan saya. Cuman ya kalau ajakan vaksin saya ngajak kemana-mana vaksin, katakan ngurus vaksin, agar romo-romo itu kan yang ngurus vaksin kan saya. Kasih malah saya yang kena.
Jadi sampai sekarang saya sudah divaksin, menyuruh orang vaksin belum bisa vaksin. Apa? Ya nggak tahu caranya bagaimana, termasuk membantu yang mereka butuh. Tapi ya memang harus ada yang bantu. Nah, informasi bahwa RT itu sudah pada ngurus itu bagus. Kalau kita bisa membantu mereka, jadi peran kita sebagai orang publik dalam situasi sesulit apapun kita tetap ya tadi supaya banyak orang tetap berjalan gitu. Risiko nggak ada. Misalnya saya ini, saya bisa tidak berkantor, saya bisa. Kesaksian saya di mana? Dan seterusnya, kalau saya di tanah apa? Ya, kalau ada rapat dengan Pak Gubernur, bisa. Ya, kesaksian saya di mana? Yang penting saya sudah tidak. Saya bersyukur memang sudah sejak awal usaha untuk melayani kesehatan yang baik. Maka ada virus corona ini, COVID ini, saya kemudian langsung minta dokter untuk berikan vaksin flu dan vaksin paru-paru. Jadi karena kedua vaksin itu, jadi saya tidak berat pada waktu itu. Yang pertama, puji Tuhan untuk kondisi saya sekarang ini, saya tanggal 2 besok mau cek lagi, sudah dan kedua, bulan pertama kemarin saya cek 184. Ada dokter yang mengatakan kemungkinan naik dan kemungkinan turun kalau sudah jadi 150, maka saya baru mau vaksin. Tapi kalau di atas 200 ya belum vaksin. Beberapa dokter menyarankan. Jadi kita sebisa kita. Kemudian kalau umat Katolik, ada umat Katolik yang malah masa bodoh. Kalau saya peringatan keras. Seterusnya. Seperti itu, Pak. Kalau sama Katolik ya kita ya ingatkan lah, masa dengan yang Katolik kita ingatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sur. Saya ngerasakan kendala kesulitan sebagai identitas Katolik di tengah masyarakat saat ini. Yang kebetulan tadinya sih saya takut. Tapi kebetulan minggu kemarin saya harus membawakan Sumur Yakub dengan topik jangan takut, percaya saja. Ya. Saya merasa ditegur. Tapi kewaspadaan itu tetap aja ada. Dan saya merasakan kesulitan sebagai identitas saya sebagai Katolik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana harus bersikap, bagaimana ya banyak hal lah gitu loh. Bagaimana kita menjadi berkat di tengah masyarakat. Sementara kalau kita malah membawa virus, bukan itu menjadi berkat, tapi malah menjadi maksiat bagi orang lain. Ya, jangan bawa virus, Pak. Kalau sedang kita atau ada yang sedang terkena virus ya harus sadar diri lah, gitu. Ya masalahnya kan virus yang sekarang kan tidak menunjukkan gejala, terutama yang Delta ini, sehingga itu kewaspadaan harus lebih meningkat dan masker harus double. Masker double dan sebagainya. Tapi kan kalau orang yang begini, pada umumnya ada gejalanya sedikit tapi nggak terasa itu aja. Nah itu. Saya yang kedua itu juga sedikit bergejalanya, badan nggak enak tapi sebentar. Gitu. Tetap ada bergejala, karena saya mungkin sudah ada antibodi, kemudian tidak separah yang. Tapi prinsipnya begini, kita berhati-hati, sungguh berhati-hati kepada siapapun juga, tidak usah malu dan seterusnya. Tidak usah malu karena maskernya double-double itu nggak usah malu. Saya juga selalu dua gitu.
Dari dulu sama udah 2. Tapi dulu saya salah rangkapnya yang masker bedah itu tak rangkap 2 gitu loh. Harusnya kan masker kain dan kemudian dalamnya bedah gitu. Tapi ya memang kita nggak usah malu, memang sekarang situasinya seperti itu. Sekarang orang pakai hand sanitizer itu tidak memalukan, justru malah kelihatan tertib. Baik, masih ada yang ingin sharing atau apa? Tidak harus dari saya. Ya, terima kasih Pastor. Sama-sama. Yang lain, kemudian ada pertanyaan yang ditulis enggak? Karena saya tidak bisa membaca jauh. Halo? Adakah pertanyaan yang ditulis? Tidak ada, Romo. Tidak ada. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, ada yang mau sharing atau gimana? Dipersilakan, Bu Eti. Ya, Romo. Selamat sore, Romo. Romo, saya itu terpikir begini. Ini waktu mengenai COVID ya, Romo. Waktu zamannya flu Spanyol tahun Perang Dunia Kedua, kalau nggak salah itu. Kan banyak juga 42-45 ya, Romo. Itu kan banyak orang meninggal juga. Tapi kan dengan adanya penyakit itu, akhirnya kan terus Perang Dunia itu jadi berhenti ya, Romo, kalau nggak salah. Jadi saya terpikir, ini Tuhan punya rencana apa ya, Romo, dengan COVID ini? Apakah dalam kehendak saya nih, apakah supaya, maaf, khilafah juga berhenti berbuat jahat ya, Romo? supaya niat-niat orang jahat juga, Tuhan juga, ini loh, kamu berhenti itu yang jahat-jahat ini. Tapi memang kan seperti firman Tuhan bahwa antara rumput, di antara gandum kan juga banyak ilalang, Romo. Kalau cabut ilalangnya, rumputnya kan juga, gandumnya kan juga ada sebagian yang tercabut. Saya lagi pikir kenapa banyak orang-orang kita yang umat Katolik yang baik-baik kok juga meninggal, Romo, kena COVID. Bagaimana pendapat Romo? Begini, di akhir firman tadi kan bahwa kita itu hidup kita disukai banyak orang, bukan berarti tanpa risiko. Terakhir berarti kenapa banyak orang yang baik-baik dipanggil Tuhan? Itulah jalan Tuhan. Kesaksian hidupnya karena dengan cara itu harus mengimaninya seperti itu. Contoh kelapa gading. Mungkin mohon maaf yang dari luar kelapa gading kalau ada. Contoh dari kelapa gading aja. Ada Pak Sanjaya, kurang baik apa? Ya kan? Kemudian Dokter Wiwi itu kurang baik apa yang melayani COVID kok malah suaminya dipanggil. Dan seterusnya masih banyak lagi. Kurang baik apa? Nah, itulah rencana Tuhan, rancanganmu bukan rancanganmu. Siapa tahu Tuhan berkehendak bahwa dengan peristiwa ini semua umat harus sadar. Kita semuanya sadar bahwa penyakit ini sungguh bahaya. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, bisa jadi terjadi pada semua. Apakah Tuhan tidak sayang pada hamba-hambanya yang baik? Sangat menyayangi. Tapi itulah rencana Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan itu yang sesungguhnya. Kita hanya bisa berusaha, ora et labora. Kita berusaha dan akhirnya Tuhan yang memberikan. Kalau kita sudah berusaha sebaik-baik, menjadi orang Katolik sebaik-baik, dan seterusnya. Tapi menghendaki yang lain ya apa boleh buat. Contoh, kita sudah berusaha sesedikit orang menjadi orang baik agar disukai oleh banyak orang. Ternyata kita tidak disukai. Ya mau bagaimana, itu sudah rencana Tuhan gitu. Bukan sekuat tenaga berkesaksian agar ada orang yang bertobat. Ternyata tidak ada yang bertobat. Ya itu semuanya kan rencana Tuhan. Buah-buah yang berapa kali lipat itu kan semua ditentukan dari Tuhan. 105 lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, itu semua yang menentukan Tuhan. Bukannya Tuhan tidak sayang sama kita, bukannya Tuhan tidak sayang sama orang-orang baik itu, Tuhan tetap sayang pada kita.
pasti Tuhan memberikan tempat. Kemudian yang kedua tadi, apakah saudara kita yang itu biar bertobat gitu ya? Masanya beda, Bu. Flu Spanyol 1918 itu yang meninggal itu kurang lebih Indonesia 1,5 juta. Dengan penduduk yang waktu itu antara 40 sampai 50 juta lah, 30-an lah, 30 sampai antara 30 sampai 50 juta lah. Ada yang bilang 60 juta, tapi belum nyampe pas 30-an juta. Kalau dihitung-hitung itu kan prosentasinya sangat besar ya. Hampir 10% ya 5%. 5% lebih gitu. Anggap aja kalau penduduk Indonesia 40 juta yang meninggal hampir 2 juta, itu kan hampir 5% ya. Itu cukup besar. Kalau saat ini kita penduduknya adalah 275 juta yang dipanggil Tuhan itu 50.000 ya, sekitar 50.000 ya. Itu 0,004%. Kita udah ngitung. Tapi ini bukan soal itu, mohon maaf, hitung-hitungan ini bukan tanpa menyampingkan nyawa di hadapan Tuhan, bukan. Tapi hanya menunjukkan bahwa tidak bisa dibandingkan antara zamannya flu Spanyol dengan sekarang. Nyawa tetap bernilai. Ya. Dan dengan para Roma itu hitung-hitungan, oh ternyata kita itu korban COVID ini seluruh Indonesia kurang lebih 0,004%. Belum ada 0,1%, belum ada 0,004%. Itu artinya ganas ini kita sebagai warga masyarakat masih bisa berjuang, harus yakin itu. Masih bisa berusaha. Maka mari kita bergandeng tangan bersama dengan pemerintah, bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Anda yang dimanapun berada bisa membantu, menolong. Yuk kita saling menolong. Mari kita misalnya berbagi vitamin. Ya, saya membutuhkan vitamin-vitamin. Kalau ada keluarga-keluarga yang tidak bisa membeli vitamin, ya siapa tahu kita punya kelebihan atau punya sedikit, ya kita bagikan kepada mereka. Karena kan ini bisa diatasi dengan hidup sehat, tertib, progres tadi dengan vitamin yang cukup, dan seterusnya. Itu bisa olahraga. Hanya itu kok meningkatkan daya tahan tubuh atau imun. Seperti itu. Pasti kekuatannya adalah yang doa juga. Kita selalu berdoa untuk itu agar segera dibebaskan, diangkat oleh kuasa Tuhan. Jadi ya, kalau dulu perang dunia segera selesai karena ada perang dunia pertama itu ya, perang dunia pertama segera selesai karena ada itu ya. Sekarang ceritanya beda lah. Kalau ini malah semakin saudara kita yang lain itu semakin memang yakinnya seperti itu, malah nggak percaya ada ini dan seterusnya. Tapi sekarang ini rata-rata sudah hampir percaya bahwa COVID itu ada. Kita bersyukur. Sore tadi saya pulang lewat yang biasa, pakai masker lagi. Kita Tanah Abang sudah banyak yang pakai masker. Lagi mulai tanggal 3 ya, kita ada PSBB, ada PPKM darurat, ini kan pasti nanti ada beberapa dampak. Pokoknya kita dukung vaksinasi termasuk kalau kita kan, dan saya sudah menyampaikan kepada semua pihak bahwa Gereja Katolik diminta oleh Menteri Kesehatan dan Menteri PMK untuk membantu vaksinasi. Di mana-mana di Indonesia kita, terutama di Jakarta ini kan sangat membantu, dan berapa paroki, berapa komunitas, berapa sekolah yang melakukan vaksinasi itu sangat membantu pada negara. Dan berapa biaya yang dikeluarkan dan tidak. Itulah kehadiran kita di masyarakat, mudah-mudahan mereka membaca itu. Karena kita juga harus menyampaikan kepada mereka, gitu, kita melakukan ini. Kalau kita diam-diam, mereka tidak tahu. Saya menyampaikan ini, kami menyelenggarakan ini untuk semua orang yang Katolik bisa dihitung.
Karena orang Katolik juga tidak banyak. Di Jakarta ini orang Katolik, Jakarta Tangerang Bekasi hanya 500.000. Sementara seluruh orang Jakarta Tangerang Bekasi hampir 20 juta. 500.000 bandingkan 20 juta kan jauh banget. Itu. Maka kita juga perlu istilahnya mengenalkan diri lah pada banyak orang. Memang biar ketahuan itu dia Katolik. Kalau ditanya agamanya apa ya jangan takut, agama saya Katolik. Ya, memang kalau salah satu yang saya ungkapkan, saya kalau berdoa untuk umum tidak pernah mengucapkan kata Yesus. Untuk umum artinya misalnya pimpin secara Katolik. Dia memang latar belakang saya kan dari warga Muslim, jadi ya kata Allah itu melekat dalam diri saya. Kalau doa umum saya mengatakannya ya karena kuasa Allah ini dan sepanjang masa. Doanya kok nggak ada Yesusnya, Romo. Doa Allah kan dalam nama Allah ya dalam nama Yesus kan. Ya, kapan itu ya? Juga ada sebulan yang lalu ada doa. Ya, itu Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau menyampaikan sesuatu? Yang ikut akhirnya berapa? 300 atau 30? 33 Romo. Ada 33 orang. Tapi sudah banyak yang juga 40-an lah Romo, 40-an hampir 50. Romo Yadi sering didengar kemarin kebetulan Bapak Paus ada mengatakan, bukan Bapak Paus, maksudnya Bapak Monsinyur Ignatius Suharyo pada saat misa kemarin, misa WK, mengutip pembicaraan kata-kata Paus yang mengatakan gereja itu sebagai rumah sakit di medan tempur gitu, Romo. Betul, nah, betul, ya. Itu kira-kira gambarannya seperti apa, mau bisa dijelaskan gitu, Romo? Sekarang ini menjadi nyata bahwa gereja itu harusnya menjadi rumah sakit di medan tempur ini. Karena apa? Sekarang ini kan betul-betul ada penyakit, mestinya gereja harus bertempur di situ. Dan ini menjadi panggilan kita. Harusnya kita tidak, ya kita memang ada kewaspadaan dan seterusnya. Tapi kita harus membuka diri untuk menolong. Maka vaksinasi itu sebagai dukungan yang konkret medan tempur saat ini. Rumah-rumah sakit Katolik menampung semuanya, klinik-klinik Katolik melayani, dan seterusnya. Memang ada pengorbanan. Beberapa dokter yang Katolik juga ada yang menjadi korban dan dipanggil. Dan sekarang konkret, sangat konkret. Profik Jenderal Sampai sudah selalu mengatakan saat ini adalah menjadi konkret apa yang dikatakan oleh Bapak Paus. Gereja Katolik menjadi rumah sakit untuk medan. Artinya dalam gejolak dunia ini apapun yang terjadi, Gereja Katolik mesti siap sedia untuk terlibat. Contoh yang lebih luas, keindonesiaan kita ini kan digugat oleh banyak pihak. Artinya banyak orang yang tidak setuju juga. Maka Gereja Katolik mati-matian jadi medan tempur untuk mempertahankan keindonesiaan kita dengan NKRI, Bhinneka dan seterusnya, Pancasila. Itu bisa diartikan luas gitu. Artinya Gereja Katolik menjadi rumah sakit medan tempur, berarti yang menyembuhkan kan. Rumah sakit kan untuk menyembuhkan. Maka kesaksian kita juga harus berani mengatakan bahwa kita hidup bersama, kita saling menghormati, saling menerima, kita harus menjaga kebersamaan dan seterusnya. Tapi kan persekutuan lebih luas sebagai yang kan masyarakat. Jadi kita jaga persekutuan di tengah masyarakat ini. Artinya apa? Kita Katolik ya pertama jangan tengah tipis. Bapak mudah tersinggung, ngomong ini tersinggung nggak usah lah, nggak biasa kita. Yang kedua, yang itu ya apa yang bisa kita lakukan lakukanlah.
jangan menuntut terlalu banyak. Kalau kita nggak bisa nyumbangkan yang banyak, ya nyumbangkan yang ringan-ringan di jalan tertib, ya. Tidak mudah tersinggung. Kalau ada yang nyalip sedikit udah marah-marah, lampu merah tidak ditaati, dan seterusnya. Itu kan menjadi hal yang tidak baik ungkapan iman kita. Dan dari yang kecil-kecil jadi medan dari rumah sakit dan medan pertempuran itu kan orang bisa melakukan. Kalau kita melihat kembali pengamalan arah dasar yang lalu pada tahun ketiga tentang persatuan, tahun kelima tentang keadilan, itu kan medan kita untuk berbakti pada gereja dan pada negara. Hal kecil seperti itu sebenarnya. Tapi kalau semua orang Katolik itu bisa berperan, itu luar biasa. Contoh yang di sini sering saya katakan kepada termasuk Pak Gubernur dan lain sebagainya. Pak Gubernur, kami itu sekarang ini masa COVID ini kami bisa melakukan bantuan ini dan seterusnya karena apa? Karena kami masing-masing orang mungkin dalam keluarga atau orang itu setiap hari nyalami 2.000. Kalau 2.000 satu rumah ada 5 orang kan 10.000, sebulan 300.000. Kakaknya di KAJ itu ada 100.000 kakak. Sebulan kan bisa 1-2 miliar bisa. Tahun berapa? Itu untuk membantu. COVID ini di mana-mana. Dari yang miskin sampai yang kaya semuanya membantu. Kita baru bantu. Karena kita bisa. Dan itu harus kita berbagi informasi dan seterusnya. Kalau enggak, yang orang lain nggak tahu. Medan terbuka itu sangat luas ya, artinya jadi medan untuk pergulatan gereja dan dunia itu sangat luas. Maka kalau mengenai ini kan dokumen-dokumen gereja yang menguatkan kita kan yang Gensu, kemudian yang dokumen-dokumen terakhir ini, yang dari Paus Fransiskus ini. Dan yang terakhir saya mau katakan, kalau Paus Fransiskus menginisiasi untuk perjumpaan, imam besar Al-Azhar dan seterusnya, itu sebenarnya kita sudah melakukan agar kita diteguhkan dan semakin bersemangat. Kita sebagai orang Indonesia sudah terbiasa terbuka, saling menyapa, saling bekerja sama, arisan bareng, makan bareng, lain agama dan seterusnya, itu sudah biasa. Ya kita semoga saling meneguhkan. Karena dokumen itu pertama bukan untuk Indonesia juga Pak Ibu, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak, ya mohon maaf, saya bukan ahli ya. Yang ahlinya Bu Rosita, karena Bu Ketua Kakak. Gitu. Dan mudah-mudahan ini akan meneguhkan kita. Terima kasih. Ya, makasih banyak Romo atas kesediaannya mengisi di KKS ini. Jangan bosan, nanti kita undang lagi ya Romo, dengan tema yang berbeda. Makasih ya Romo. Ya. Silakan MC. Ya, makasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari pihak Ibu sebagai ketua ada pengumuman nggak Ibu? Bu Rosita? Ya, sahabat-sahabat KKS, terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan kita jumpa kembali hari Rabu jam yang sama yang akan dibawakan oleh Romo Thomas Cahya. Silakan bergabung. Terima kasih. Sekali lagi Romo Suyadi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pencerahan dari Romo pada malam hari ini mengenai gereja di tengah masyarakat. Malam hari ini kami semua sungguh dikuatkan dan diteguhkan ya mengenai kita sebagai umat itu harus hidup di tengah masyarakat itu seperti apa. Makasih banyak Romo ya sekali lagi. Juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih,
Selamat. Terima kasih banyak atas kehadiran. Sekarang kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, doa penutup yang nanti akan diberkati oleh Romo Yadi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu, karena kami pada malam hari ini boleh Kau cerahkan melalui pengajaran yang dibawakan oleh Romo Yadi mengenai gereja di tengah masyarakat. Tuhan, kiranya juga Engkau senantiasa menguatkan kami sebagai umat-Mu, supaya kami juga boleh berkarya di tengah masyarakat kami, di lingkungan umat Katolik saja, tapi juga kami di luar dari gereja kami, supaya semua orang juga boleh mengenal Engkau lebih jauh lagi. Dan kiranya juga kami boleh membawa orang-orang lebih dekat kepadamu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan yang baik di tengah mara bahaya yang melanda di seluruh negara ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua yang sakit, yang sedang berjuang untuk kesembuhan mereka dari virus-virus COVID ini. Kiranya Tuhan, Kau senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu buat mereka yang sakit dan mereka yang berpun hadirat-Mu karena penyakit ini. Dan kami juga mohon berkat-Mu buat kami semua sekeluarga, kami semua yang hadir di sini. Tuhan, kiranya Kau senantiasa juga memberikan kami kesehatan yang baik dari hari ke hari. Kami juga saat ini Tuhan mau mohon berkat-Mu melalui Romo Yadi. Silakan Romo. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, seluruh pelayanan kita, komunitas kita, dan istirahat kita malam hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Pastor. semuanya.